Shalom, jemaat Tuhan yang kami kasih dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Minggu kita hari ini, yaitu Minggu 8 Agustus 2021. Marilah lebih dahulu kita berdoa. Ya Bapa yang baik, Bapa yang pengasih, Tuhan yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhanlah yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, dimanapun kami berada. Dan Tuhan yang memberikan hikmat yang daripadamu, agar melalui hikmat yang dari Tuhan, kami beroleh pengertian untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dan biarlah damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan juga menyertai setiap hati dan pikiran kami, supaya di dalam damai dan sukacita yang dari Tuhan, kami boleh diberkati dalam mendengar firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini di Minggu tanggal 8 Agustus 2021, tepatnya minggu ke-10 setelah Trinitatis, diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 22 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saya bacakan bagi kita, mari sama-sama kita mendengarkan dan mengikutinya dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihan dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema minggu kita hari ini adalah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang keadilan dan kebenaran adalah dua hal yang sangat-sangat sering kita dengar, yang sangat-sangat sering akhir-akhir ini juga
Bahkan sampai hari ini kita bicarakan, kita serukan, dan bahkan yang juga sangat sering kita cari dan kita tuntut di dalam kehidupan kita dari setiap orang yang ada di sekitar kita. Tidak terkecuali juga sering hal ini kita minta dan kita cari dari Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal itu sesungguhnya adalah hal yang tidak salah ketika sebagai manusia yang di dalam keterbatasan, yang juga mempunyai kelemahan, kita mencari keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu pertanyaan yang juga perlu kita jawab. Ketika kita bicara tentang keadilan dan kebenaran, pertanyaannya, tugas siapakah keadilan dan kebenaran itu? Tanggung jawab siapakah melakukan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini? Dan bagaimana keadilan dan kebenaran itu kita lakukan dan kita kerjakan di dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini, kalau kita ikuti, kita baca, dan kita ikuti bersama-sama tadi, bahwa firman Tuhan ini adalah satu perintah yang datang dari Allah kepada Nabi Yeremia, yaitu nabinya, yang saat itu hidup di zaman Raja Yehuda, yakni Raja Zedekia, yang disebut sebagai Raja Yehuda di sini. Yang diperintahkan oleh Tuhan untuk supaya dia berangkat, dia pergi ke istana Raja Yehuda. Supaya Yeremia pergi ke istana Raja Yehuda dan dia boleh menyampaikan firman Tuhan di sana. Sebagaimana tugas sebagai seorang nabi adalah yang menjadi perpanjangan lidah Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Demikianlah juga Nabi Yeremia ditugaskan oleh Tuhan saat itu, ditugaskan oleh Allah supaya dia pergi berangkat ke istana Raja Yehuda untuk menyampaikan firman Tuhan. Apa itu isi firman Tuhan yang harus dia sampaikan kepada Raja Yehuda? Di ayat 2, demikian firman Tuhan kepada Yeremia, nabinya. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Saudara-saudara terkasih, pada saat itu Allah menyuruh Yeremia untuk supaya pergi ke istana. Dia disuruh Allah untuk pergi menjumpai Raja Yehuda dan menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Yehuda, kepada pegawai-pegawai yang ada di istana itu, dan juga kepada para rakyat Yehuda. Dan bahkan dikatakan di sana, rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu gerbang ini. Jadi firman Tuhan ini dikatakan oleh Allah bukan saja untuk raja,
tapi juga harus disampaikan oleh Yeremia kepada para pegawai dan juga kepada para rakyat Yehuda di masa pemerintahan Raja Zedekia saat itu. Apa isi firman Tuhan itu yang harus disampaikan oleh Yeremia? Di sana dikatakan, katakanlah, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Nah, saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kembali ke belakang. Sebenarnya apa sih yang terjadi di masa pemerintahan Raja Zedekia saat dia menjadi raja bagi Yehuda saat itu? Kalau kita mau melihat dalam 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 18 sampai 20, dan juga kita bisa melihat nanti di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-36 ayat 12 sampai ke-14, ya. Di sana disampaikan bahwa Raja Zedekia ini melakukan kejahatan sama seperti pendahulunya sebelumnya, yaitu Raja Joyakim. Dia seorang raja yang keras hati, yang suka melawan. Memang kalau kita boleh lihat, dia dikatakan keras hati, suka melawan. Raja Zedekia ini boleh kita lihat dari sikapnya saat dia memberontak melawan Raja Babel dan merancang untuk melawan Raja Babel. Padahal Raja Zedekia ini sesungguhnya dipilih dan diangkat oleh Raja Nebukadnezar saat itu. Jadi artinya bukan langsung seperti raja-raja yang lainnya, bagaimana Tuhan memilih para raja lewat bangsa Israel saat itu. Tapi Raja Yehuda saat itu, yaitu Raja Zedekia, dia diangkat oleh Nebukadnezar. Dia dipilih oleh Nebukadnezar, Raja Babel itu sendiri. Nah, namun Nebukadnezar yang mengangkatnya ketika Zedekia menjadi raja, justru Zedekia merancang kejahatan untuk melawan Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel. Dengan dia mencoba untuk bersekongkol dengan Raja Mesir untuk membangun kekuatan. Dia mencari kekuatan, membangun kekuatan untuk menumbangkan Raja Babel. Coba kita bayangkan, dia sudah diangkat oleh Nebukadnezar, Raja Babel, tapi dia coba ketika dia sudah duduk menjadi seorang raja, kita bayangkan dia merancang kejahatan kepada orang yang sudah memilih dan mengangkatnya. Tentu ya kalau kita bukan bilang dia orang jahat, siapa lagi gitu. Nah, saudara-saudara terkasih, itulah Raja Zedekia. Lalu Raja Zedekia ini juga adalah seorang raja yang menajiskan rumah Tuhan. Itu bisa kita lihat dalam 2 Tawarik 36 ayat 14. Dia menajiskan rumah Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian oleh karena gaya kehidupannya yang hidup penuh dengan pemberontakan kepada Tuhan, yang melupakan perjanjian dengan Tuhan, yang melanggar janji dengan Tuhan, dan jauh dari kehendak Tuhan, maka gaya-gaya hidup daripada Raja Zedekia ini akhirnya membawa para imam di Yehuda dan juga para rakyat saat itu juga untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi akhirnya bukan saja hanya Raja Zedekia lagi, tetapi ketika raja sudah hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatan, tidak lagi mengindahkan hal-hal yang berkenan dengan Tuhan, dia sudah hidup dengan kejahatan, perbuatan-perbuatan penindasan dan yang lainnya. Akhirnya para imam juga turut ikut dalam perbuatan-perbuatan itu, dan juga begitu dengan para rakyat. Akhirnya Yehuda dipenuhi dengan tindakan-tindakan penindasan,
tindakan-tindakan ketidakadilan, tidak ada lagi kebenaran di dalam kehidupan bangsa Yehuda saat itu. Baik di kalangan raja maupun juga di kalangan para imam maupun juga di kalangan para umat dan ataupun rakyat saat itu. Nah, karena itulah saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melihat semua kejahatan yang dilakukan dan yang sudah terjadi di Yehuda oleh raja, oleh para pegawai dan juga para imam sampai kepada rakyatnya saat itu, maka disitulah Allah datang bernubuat untuk menyampaikan berita firman Tuhan yang mengajak Raja Zedekia dan juga seluruh rakyat Yehuda untuk berbalik dan bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik. Melalui Nabi Yeremia, Allah menyampaikan firman-Nya kepada mereka, itu lakukanlah keadilan dan kebenaran. Maka ketika mereka mau mendengarkan itu, mereka mau mendengarkan perkataan firman Tuhan itu, ketika mereka mau melakukannya, maka Tuhan katakan dalam firman-Nya di ayat keempat, sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikian firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara-saudara terkasih, ketika Allah yang menyampaikan firman-Nya, mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan firman-Nya dan menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh Raja Yehuda dan juga beserta rakyatnya. Nah, ketika mereka mendengar dan melakukan itu, maka Tuhan katakan, jika mereka mendengar perkataan Tuhan itu dan melakukannya, maka Tuhan berkata, mereka akan memperoleh keselamatan dan Tuhan tidak akan menjadi menghukum mereka. Tetapi ketika mereka tidak mendengarkan perkataan yang dikatakan oleh Allah lewat firman-Nya melalui Nabi Yeremia untuk melakukan keadilan dan kebenaran, maka dikatakan oleh Tuhan di sana bahwa Dia akan menjadikan istana itu akan menjadi Tuhan, artinya kebinasaan, artinya kehancuran, akan menjadi imbalan bagi mereka dalam kehidupan mereka yang tidak taat dan tidak tunduk kepada perkataan atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah lewat Nabi Yeremia. Sama seperti dikatakan oleh Tuhan bahwa mereka adalah seperti Gilead di hadapan Tuhan, seperti puncak gunung Libanon. Kita tahu bahwa Gilead itu adalah bukit-bukit yang penuh dengan pepohonan. Artinya penuh dengan pepohonan, dia penuh dengan kehijauan, penuh dengan kesuburan. Dan begitu juga dengan Libanon, yang puncak gunung Libanon yang tinggi, yang dimana ada tumbuh menjulang dengan tinggi, dengan gagah pohon-pohon aras di atas puncak gunung Libanon, yang juga menjadi tempat-tempat perlindungan saat itu bagi penduduk setempat di sana, ya. Tapi Tuhan katakan, demikianlah mereka di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan katakan bahwa Tuhan juga bisa membuat mereka menjadi seperti padang gurun, membuat bukit-bukit yang penuh dengan pepohonan Gilead itu akan menjadi seperti padang gurun yang tidak akan ada pepohonan, membuat puncak gunung Libanon itu yang ditumbuhi dengan pohon aras yang begitu tinggi akan menjadi tempat, akan tidak ada orang yang menempatinya, mendiaminya, akan menjadi satu tempat yang sepi, yang tidak ada lagi orang datang
mencari, dan kemudian tidak ada lagi orang yang berdiam di sana, dan kemudian yang penuh dengan kehijauan, dengan pepohonan. Dikatakan Tuhan akan menjadi seperti padang gurun, yang tidak ada lagi tidak ada lagi kehidupan. Demikianlah digambarkan Tuhan ketika jika bangsa itu tidak mau menuruti dan hidup dalam perkataan yang disampaikan oleh Tuhan dalam firman-Nya lewat Nabi Yeremia. Karena itu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Allah memerintahkan Nabi Yeremia menyampaikan nubuatnya kepada Raja Yehuda, yakni Raja Zedekia, dan juga beserta rakyat Yehuda saat itu yang sudah hidup jauh dari kehendak Tuhan, dalam kejahatan, hidup dalam penindasan, dalam tindakan-tindakan yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menajiskan rumah Tuhan saja itu, yang juga sudah hidup penuh dengan jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah firman Tuhan ini, di mana Tuhan berbicara kepada Raja Yehuda dan juga rakyat Yehuda melalui Nabi Yeremia, maka demikian juga saat ini Allah sedang berbicara kepada kita melalui firman-Nya sebagai umat-umat Tuhan di masa kini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Berbicara tentang keadilan, berbicara tentang kebenaran. Maka lewat firman Tuhan kita hari ini, ketika Allah menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Yehuda, rakyat Yehuda, dan juga Raja Yehuda untuk melakukan keadilan dan kebenaran, maka pertama yang mau dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya hari ini bagi kita, yaitu keadilan dan kebenaran adalah tanggung jawab dan tugas dari kita semua, tidak terkecuali. Kita semua orang-orang percaya, umat Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Baik itu para pemimpin, maupun juga para pejabat, para pengusaha, maupun juga masyarakat ataupun rakyat biasa. Baik itu juga orang tua ataupun juga anak-anak. Tidak terkecuali, baik itu orang kaya ataupun orang miskin. Semua kita umat Tuhan yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus diperintahkan dan dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Jadi sama seperti perintah Tuhan melalui Yeremia kepada Raja Yehuda dan para pegawai dan seluruh rakyat Yehuda, demikian juga perintah firman Tuhan dalam melakukan keadilan dan kebenaran. Perintah itu juga adalah menjadi perintah Tuhan untuk kita semua, siapapun, tidak terkecuali di dalam kehidupan kita. Keadilan dan kebenaran adalah menjadi tanggung jawab kita bersama di tengah-tengah kehidupan kita, untuk kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita bagi setiap orang. Yang kedua, saudara-saudara terkasih, lewat firman Tuhan kita hari ini, kita dapat melihat bagaimana Tuhan mengajarkan kita tentang keadilan dan kebenaran itu. Melakukan keadilan dan kebenaran artinya di sana kita tidak menginginkan milik orang lain dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, kita tidak merampas apa yang menjadi hak orang lain yang bukan menjadi hak kita dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita tidak memperlakukan orang lain, orang asing, terutama orang yang lemah, seperti anak-anak yatim, janda, dan bahkan mungkin juga orang-orang yang
barangkali kita anggap lemah ataupun mempunyai kelemahan di dalam kehidupan kita. Di mana dalam melakukan keadilan dan kebenaran, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak berbuat semena-mena kepada mereka, apalagi berbuat kekerasan. Justru mereka yang lemah itu haruslah kita tolong, kita bantu di dalam kehidupan kita. Kita tidak memanfaatkan kelemahan mereka untuk hal-hal yang lain. Bahkan kita juga tidak memanfaatkan kelemahan mereka untuk berkuasa atas diri mereka dan berbuat semena-mena. Tetapi jika ada orang-orang yang lemah, jika ada orang-orang yang memiliki kelemahan di sekitar kita, justru Tuhan meminta supaya kita peduli kepada mereka. Karena Tuhan juga berkata, barang siapa melakukan apa yang baik terhadap saudaraku yang paling hina ini, maka itu sama dengan melakukan sesuatu buat Tuhan. Jadi karena itu saudara-saudara terkasih, jika ada orang-orang yang lemah di sekitar kita, di dalam kehidupan kita, baik itu dalam sisi apapun di tengah-tengah kita, ya dalam hidup kita yang berlaku adil dan benar, Tuhan menginginkan supaya kita tidak menindas mereka, tidak melakukan kekerasan terhadap mereka, tapi justru kita diajak oleh Tuhan supaya kita untuk peduli dan menolong mereka di dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian berlaku adil dan melakukan kebenaran menurut firman Tuhan hari ini adalah yaitu di mana kita tidak menghilangkan nyawa orang lain, apalagi orang yang tidak bersalah kepada kita. Karena memang saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menghilangkan nyawa, apalagi menghilangkan nyawa, itu sama saja halnya dengan kita sedang mengambil apa yang menjadi hak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena memang persoalan hak, persoalan nyawa adalah hak Tuhan. Itu bukan hak kita sebagai manusia. Tapi nyawa, hidup dan mati itu adalah hanya hak Tuhan. Jadi kalau kita menghilangkan nyawa, sama halnya kita sedang merampas hak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tentu itu bukan satu tindakan kebenaran. Itu bukan suatu tindakan kebenaran yang dibenarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena berbuat adil dan benar adalah kita tidak merampas hak orang lain yang bukan menjadi hak kita. Demikianlah Tuhan mengajarkan yang kedua bagi kita lewat firman Tuhan hari ini. Berlaku adil dan berlaku benar, melakukan keadilan dan kebenaran, artinya kita tidak merampas apa yang menjadi hak orang lain di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita tidak melakukan penindasan kepada orang-orang yang lemah, kepada anak-anak yatim, kepada janda, dan juga orang-orang yang mungkin juga mempunyai kelemahan-kelemahan dari segi-segi yang lain. Dan kemudian berlaku adil dan benar artinya adalah dalam hidup kita mempraktekkan kehidupan yang menghargai nyawa orang lain dengan tidak menghilangkan, berencana, apalagi melakukannya, menghilangkan nyawa orang lain, apalagi nyawa orang yang tidak bersalah. Karena memang tentang nyawa adalah kuasa Tuhan penuh dan menjadi hak penuh Tuhan, bukan hak kita. Lalu kemudian saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita boleh hidup dalam firman Tuhan itu yang mengajak kita dan memerintahkan kita untuk melakukan keadilan
dan kebenaran dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan hari ini juga memberikan janji yang indah bagi kita. Ketika kita melakukan dan hidup dalam firman Tuhan itu, melakukan keadilan dan kebenaran, Tuhan memberikan satu janji bagi kita lewat firman Tuhan hari ini, yakni bahwa keselamatan akan menjadi milik kita di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita tidak mengindahkan firman itu, ketika kita tidak melakukan firman itu, dengan hidup tidak melakukan keadilan, dengan hidup tidak melakukan kebenaran, tetapi melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, melakukan apa yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang melanggar janji Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan katakan kita akan menjadi reruntuhan. Kita yang dulunya adalah bukit yang dipenuhi dengan pepohonan, pegunungan yang juga ditumbuhi oleh pohon aras yang begitu indah dan menjadi tempat berdiam perlindungan bagi orang-orang setempat saat itu. Tuhan katakan kita akan menjadi kota yang sunyi sepi, yang tidak ada orang yang menempatinya. Kita akan menjadi padang gurun yang tandus, yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Artinya kebinasaan, kehancuran akan menjadi milik kita di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan saya percaya kita semua umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan dalam Yesus Kristus, saya yakin percaya kita semua mempunyai pengharapan bahwa kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Keselamatan akan menjadi milik kita di dalam Kristus Yesus yang telah mengerjakannya bagi kita lewat kematian dan kebangkitannya. Dan karena itu saya yakin bahwa kita semua juga akan menjadi umat Tuhan, orang-orang yang percaya, yang akan selalu mengingat dan mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti firman Tuhan hari ini yang mengajak kita untuk melakukan keadilan dan kebenaran dengan cara untuk menghargai hak-hak orang lain dalam kehidupan kita, menghargai kehidupan dan nyawa setiap orang yang ada di sekitar kita, dan juga dengan cara tidak memperlakukan dan tidak melakukan penindasan kepada orang-orang yang lemah di tengah-tengah kehidupan kita. Saya yakin percaya bahwa kita semua akan terus mengerjakannya dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Karena dengan demikianlah kita akan terus mengerjakan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Karena memang firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa keadilan dan kebenaran itu adalah menjadi tanggung jawab bagi kita semua dalam kehidupan kita. Tidak peduli dia muda, dia tua, dia orang tua, dia anak-anak, dia pejabat, dia pengusaha, dia pemimpin, ataupun juga dia rakyat biasa. Semua kita umat manusia, orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita bertanggung jawab untuk mengerjakan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itulah perintah Tuhan yang disampaikannya dalam firman-Nya bagi kita hari ini. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami dan mengajak kami serta memanggil kami semua umat-Mu yang percaya kepadamu di dalam Kristus Yesus untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Tuhan, kami tahu bahwa ada banyak hal-hal ketidakadilan, ketidakbenaran yang sering kami lihat di dalam setiap kehidupan kami. Dan bahkan bukan kami lihat, tapi juga sering kami alami di tengah-tengah kehidupan kami. Dan bahkan oleh karena itu, kami sering menjadi merasa kecewa, bahkan merasa putus asa untuk melakukan dan menjalani setiap kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Tapi terima kasih Tuhan, demikianlah Engkau melihat keadaan di tengah-tengah Yehuda saat itu,
yang penuh dengan ketidakadilan, tindakan-tindakan penindasan, tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan raja dan juga para pegawai serta rakyat Yehuda, yang akhirnya Engkau menyerukan lewat firman-Mu melalui Nabi Yeremia supaya seluruh bangsa Yehuda untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Demikianlah juga kami yakin percaya bahwa Engkau juga Tuhan melihat keadaan dunia ini yang juga dipenuhi dengan banyak ketidakadilan dan ketidakbenaran yang sering kami lihat dan juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga Engkau memanggil kami Tuhan dan mengingatkan kami hari ini bahwa keadilan dan kebenaran adalah tanggung jawab dari setiap kami umat Tuhan yang telah Tuhan tebus di dalam Kristus Yesus. Tidak terkecuali besar kecil, tua muda, para pemimpin ataupun juga para rakyat. Kami semua mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dalam hal keadilan dan kebenaran ini, di mana kami harus bersama-sama untuk melakukannya dan mengerjakannya, supaya tercipta keadilan dan kebenaran yang daripada-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini, dan kami berdoa Tuhanlah yang mengajari kami untuk melakukan keadilan dan kebenaran seperti yang Kau kehendaki dalam firman-Mu hari ini, supaya kami menjadi umat Tuhan yang selalu menghargai orang lain dengan hak-haknya yang tidak kami rampas, supaya kami juga boleh menjadi umat Tuhan yang boleh menolong orang-orang yang lemah, bukan menindas mereka yang lemah lewat setiap kehidupan kami yang Tuhan anugerahi dengan berkat-berkat-Mu. Tapi lewat setiap berkat-Mu, kami boleh membantu dan menolong mereka yang lemah untuk bangkit dari segala pergumulan yang mereka hadapi. Demikian juga kami boleh menjadi umat Tuhan yang mengerjakan keadilan dan kebenaran dengan menghargai setiap kehidupan ataupun nyawa orang lain sesama kami di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tidak berpikir, berencana apalagi melakukannya untuk menghilangkan nyawa sesama kami. Tapi lewat pertolongan-Mu, Kau mampukan kami Tuhan untuk tidak mengambil apa yang menjadi hak-Mu. Dan kami boleh menghargai setiap kehidupan sesama kami. Begitu juga kami boleh saling menghargai satu dengan yang lain dalam kehidupan yang kami miliki. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa Tuhanlah yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini di tengah-tengah kehidupan kami, supaya janji-Mu, janji sukacita-Mu yang Kau sampaikan kepada kami dalam firman-Mu hari ini, yakni keselamatan dan hidup kekal, itu juga boleh menjadi upah bagi kami di dalam kehidupan kami yang menuruti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.